lanjutin transformasi ekonomi. Ada pernyataan dan pertanyaan, nah Kang, enak banget itu kalau main percaya aja sama barokah gitu kan. Itu kan tukang gado-gado kan. Gimana kalau bisnis besar? Saya kira penting banget itu pertanyaan. Eh, Tadi itu cerita tukang gado-gado tuh salah satu pengalaman. Pengalaman yang lain, 2006 saya diminta keluarga Bakri lah ya, Mas Topan. Itu ketika terjadi kisruh di Jawa Timur di Lapindo, beliau nyampein, Bang, bisa bantu nggak itu di sana, teman-teman kayaknya kerepotan. Saya bilang, Mas, wah itu mah masalah besar, saya nggak ngerti Mas, berat itu. Tapi kalau memang kita diminta gitu kan, kasih kesempatan saya ke sana dulu deh sama beberapa temen supaya kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi di sana dan di lapangannya kayak apa. Kami berangkat ke sana, setelah 2 minggu saya bilang, Mas, datang ke sini Sidoarjo, kita lihat aja terbang Surabaya. Kemudian dilihat semua itu, lalu kami sampaikan, Mas, kalau lihat begini kelihatannya pertimbangan finansial itu walaupun penting, tetapi kemanusiaan dan nama baik keluarga itu kan walaupun banyak hal gitu kan yang perlu dipertimbangkan, tapi ayo kita lihat aja kenyataannya seperti apa. Lalu kami keliling lah, masuk-masuk gitu tanpa ada yang tahu gitu, sehingga apa yang terjadi itu bisa diketahuinya dan dirasakan. Nah setelah itu saya sampaikan, ini kelihatannya keputusannya di keluarga. Kalau di perusahaan sih mungkin akan berat gitu kan mutusinnya karena rumit. Setelah dari situ saya dengar kemudian hari ternyata persoalan ini sampai ke ibunya ARB gitu kan, ibunya artinya Andung ya, ke istrinya Pak Abu Rizal Bakri, Pak Bakri almarhum, ayahnya ibunya Pak Abu Rizal Bakri gitu kan. Nah, ternyata saya tidak dengar langsung, Andung bilang bahwa keluarga itu dulu mendapatkan kebaikan atas usaha dan kerja keras ayahnya, dan Allah yang memberkahi serta masyarakat itulah yang mendukung sehingga punya rezeki. Nah saat ini saatnya untuk membalas kebaikan negeri dan masyarakat itu gitu. Jadi jangan ditinggalin mereka itu. Saya ketika mendengar itu tentu kaget. Saya bilang, wah luar biasa sekali ini keluarga, dan ini pasti besar sekali. Singkat cerita, persoalan pasti ada, tetapi ini di episode yang lain ceritanya gitu kan, yang ujungnya sih 13.000 lebih keluarga terbayarkan lah, walaupun belum tuntas selesai gitu kan, tetapi intinya keluarga bertanggung jawab. Dan dengar-dengar habis sampai 9 triliun gitu untuk ini. Nah kalau kita lihat memang 9 triliun itu sangat besar, dan itu tidak mungkin kalau bicaranya hanya untuk rugi keluarga tersebut melakukan hal ini. Tetapi begitu bijaknya seorang ibu gitu kan, godmother gitu kan, yang betul-betul melaksanakan pesan pendiri perusahaan gitu kan, almarhum Pak Bakri. Nah hari ini memang kita belum melihat Bakri Group lebih besar dari Jarum gitu kan, belum melihat Bakri Group menjadi yang sangat besar
setelah krisis gitu kan, berbagai inilah, karena memang ekonomi sedang tidak mudah gitu kan. Tetapi lihat begini, mudah-mudahan banyak hikmah yang didapatkan oleh keluarga tersebut, dan mudah-mudahan juga ini jadi berkah gitu kan ke depannya. Tapi yang ingin disampaikan nggak hanya tadi tukang gado-gado gitu yang begitu. Kemudian yang kedua juga, kalau dulu pernah dengar ceritanya Utsman bin Affan yang air partneran dengan orang Yahudi gitu kan, di mana orang Yahudinya ingin untung terus besar, tetapi sama Utsman dibalik, ketika Utsman yang bergiliran untuk menjual air malah dimurahkan, digratiskan. Nah, itu sampai hari ini itu kan, dan bisa jadi sampai akhir zaman justru Utsman lah yang mendapat pahala gitu kan ya. Karena sesungguhnya uang, rezeki, harta semua yang sudah jadi rezeki kita, menjadi kawan kita, menemani kita di akhirat itu justru ketika sudah diamalkan. Kalau masih ditaruh di bank, masih jadi perusahaan, kemudian nanti dikelola orang lain habis atau dipakai nggak benar, malahan nggak jadi berkah gitu kan, nggak jadi teman. Nah, ini sebetulnya sesungguhnya tidak hanya di agama Muslim saja, karena di agama lain juga ada persepuluhan gitu kan, dikeluarin harta itu. Malah kalau kita lihat Warren Buffett dan Bill Gates, itu mereka menyumbangkan hartanya gila-gilaan, artinya luar biasa, jumlah yang sangat besar mereka sumbangkan untuk kemanusiaan. Nah, jadi kebalik lagi, kalau kita bicara transformasi usaha ini gitu kan, karena ada juga orang berani gitu kan, dia berpartner dengan Tuhan, dengan Allah. Artinya usahanya dipartnerkan dengan Allah, yang awalnya Allah itu cuma 10%, tapi terakhir justru punya ke Allah semua, dia cuma 10% saja. Usahanya terus membesar dan manfaatnya luar biasa untuk banyak manusia. Dan saya pikir itu adalah sungguh sebuah alternatif baru juga gitu kan, yang dari pola ekonomi yang sapi betina gitu kan, dimana si hasil ekonominya sendiri kadang-kadang tidak mampu untuk menyelamatkan pemiliknya sendiri gitu kan pada ujungnya. Nah, kembali lagi, ini tentu bukan sebuah yang sederhana, tetapi sebuah keyakinan yang saya yakin gitu kan, ke depan secara bertahap bisa cocok dan tepat untuk ekonomi Indonesia, di mana berkah itu kita cari bersama. Jadi usaha tetap harus kerja keras, harus ada profitnya gitu kan, tetapi keuntungannya itu bukan hanya semata-mata untuk keuntungan itu sendiri dan kenikmatan, tapi untuk kemanusiaan dan untuk agama, dalam arti mendorong orang-orang makin banyak yang berbuat baik dan menjadi orang baik, dan membuat negeri ini menjadi semakin baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Terima kasih.